Api berkobar membakar ratusan kios di Pasar Pajak Lama Kota Perbaungan, Jalan Deli, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Mayoritas bangunan kios terbuat dari kayu dan tripleks sehingga api cepat merembet. Pedagang yang baru saja memulai aktivitas panik saat kebakaran melanda. Mereka berupaya menyelamatkan barang dagangan. Ada juga yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api muncul dari bagian dalam pasar yang menjual pakaian. Kami cukup terkejut juga karena situasinya sangat rapat dan ini bangunannya banyak bangunan yang darurat dari triplek, makanya api sangat cepat sekali gitu dan memang banyak jual baju. Polisi masih mencari penyebab pasti kebakaran yang meludeskan kios pasar. Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil menangkap bandar narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Lampung Tengah. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku yang berboncengan dengan istrinya berusaha kabur. Pelaku merupakan sepasang suami istri, yaitu Henry dan Eva. Penggerebekan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang melihat transaksi para pelaku. Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 2,8 gram. Kemudian kami dan semua anggota menuju ke TKP. Kemudian pada saat jalan raya, kami menemukan ciri-ciri dari kendaraan bermotor dan pelaku yang digunakan masyarakat tersebut. Kami kejar dengan cara bertindak. Kami membuat jalan di jembatan di Gunung Sugih macet. Kemudian kami cegat si pelaku. Nah, kami curiga kenapa pelaku tidak berhenti malah menambah kecepatan. Ya, kemudian pas kami berhasil amankan pelaku, kami dapati barang bukti sabu dengan berat kurang lebih sekitar 2 gram. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Gegara terlilit utang, seorang pria di Rembang, Jawa Tengah nekat mencarikan suami baru untuk istrinya melalui media sosial. Mereka bersengkokol mengubah identitas istri untuk mengelabui korbannya. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita awali informasi hari ini, pemirsa, seorang tenaga pengajar di sebuah pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditangkap kepolisian Polda Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap atas laporan salah satu orang tua murid karena telah mencabuli anak laki-laki di bawah umur. Seorang tenaga pengajar sebuah pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditangkap Subdit 4 Renakta PPA Polda Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap atas laporan orang tua salah satu murid atas tuduhan pencabulan. Tak tanggung-tanggung, dari data sementara ada 12 anak laki-laki yang menjadi korban pencabulan. Polisi menyita barang bukti pakaian korban serta pakaian pelaku dan sejumlah uang. Pelaku yang sudah 2 tahun menjadi tenaga pengajar di pesantren tersebut mengaku awalnya hanya penasaran dan ingin mencari kepuasan saja. Apa kepuasan? Apa becak mano? Apa lanang galau?
penasaran dengan kepuasan. Berapa banyak yang kau itu dapat? Belum. Sementara modus pelaku yaitu dengan cara merayu bahkan dengan ancaman, dan perbuatannya sudah dilakukan sejak 1 tahun terakhir. Korban bertambah menjadi untuk sementara ini 12 anak-anak. Ada beberapa dari 12 anak itu berbeda dan perlakuannya berbeda. Dari yang keterangan yang kita gali, untuk sementara ini yang dilakukan perbuatan susila dengan disodomi ada 6 anak. Yang lain memegang alat kelamin dan melakukan onani untuk tersangka. Anak-anak itu ada yang dirayu, ada juga yang diancam. Dan ini dilakukan mulai dari periode bulan Juni tahun 2020 sampai kemarin perkara ini dibongkar. Subdit PPA Polda Sumatera Selatan masih memeriksa pelaku. Tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya. Seorang pemuda di Mandailing, Natal, Sumatera Utara nyaris diamuk massa usai kepergok melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang bocah lelaki di teras sebuah masjid. Pelaku mengaku perilaku seks menyimpang yang ia alami terjadi karena patah hati ditinggal kekasih. Seorang laki-laki berumur 28 tahun ini diamankan polisi dari amukan massa usai terpergok melakukan pelecehan seksual kepada 4 anak lelaki di teras sebuah masjid di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aksi pelaku melecehkan 4 anak lelaki dengan meminta para korban melayani kemauan pelaku sambil menonton film porno. Pelaku mengaku memberikan sejumlah uang kepada para korban agar mau mengikuti kemauannya. Aksi ini sudah dilakukan berulang kali karena patah hati usai ditinggal sang kekasih. Kalau pengakuannya memang dulunya dia tertarik sama perempuan dan sudah pacaran, tetapi ditinggalkan pacarannya ke luar kota, sehingga menurut pengakuannya dia merasa kecewa, kemudian mungkin salurnya tidak tersampaikan, lalu dipanggillah anak-anak begitu. Mulailah tertarik sama anak-anak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang guru olahraga di sebuah SD di Wonogiri, Jawa Tengah mencabuli 6 muridnya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2018 ini bermotif pijatan yang bisa menambah tinggi badan korban. Kasus ini baru terkuak saat salah seorang korbannya mengadu kepada orang tua. Jajaran Satreskrim Polres Wonogiri, Jawa Tengah menangkap PPH atas dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Perbuatan bejat tersebut dilakukan guru olahraga ini kepada 6 siswanya di lingkungan sekolah. Menurut pengakuan tersangka, pencabulan dilakukan dalam kurun waktu 2016 hingga 2018. Kasus asusila di dunia pendidikan ini terungkap saat salah seorang korban akhirnya menceritakan nasib tragis yang dialami kepada orang tuanya. Saat itu pelaku melakukan perbuatan mesumnya di ruang perpustakaan sekolah. Calon korbannya yang duduk di bangku kelas 4 tidak menaruh curiga, lantaran sang guru mengaku akan membuat tinggi badannya bertambah dengan melakukan pijatan. Sebelum dipijat, korban diminta memijat pelaku terlebih dahulu. Setelah itu pelaku bergantian memijat korban. Di saat itulah pelaku melancarkan perbuatan biadabnya untuk memenuhi hasrat seksualnya yang menyimpang. Pelaku menyangka jika pelecehan seksual terhadap murid-muridnya sebagai pelampiasan lantaran dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual di masa lalu. Apa dulu pernah jadi korban semacam ini? Enggak pernah. Enggak, tapi pernah jadi gitu, tapi enggak sampai satu. Apa? Pernah di seperti itu juga sampai satu sama teman. Polisi
Polisi terus mendalami dan melakukan pengembangan akan kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Menurut polisi, tidak menutup kemungkinan pelaku masih melakukan perbuatannya hingga sebelum dirinya ditangkap. Korbannya saat ini masih 6 orang dan akan kita terus kembangkan dengan harapan bahwa semua korban bisa melaporkan ke Satreskrim. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Seorang pria penyuka sesama jenis yang mencabuli anak laki-laki di bawah umur di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap. Pelaku diketahui juga menganiaya dan memaksa korbannya untuk mengisap sabu sebelum dicabuli. HR tidak berkutik saat dibekuk tim Buser Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang di rumah kontrakannya. Pria 32 tahun ini ditangkap setelah dilaporkan menganiaya 3 anak laki-laki di bawah umur. Namun berdasarkan pendalaman, korban ternyata juga dicabuli pelaku yang juga penyuka sesama jenis. 3 korban yang dihadirkan dan dipertemukan dengan pelaku mengaku kerap dipukul hingga disodomi. Ironisnya, sebelum korban dicabuli, pelaku terlebih dulu memaksa korban untuk mengisap sabu. Selain itu, korban juga dipaksa mengamen dan uang yang didapat diambil oleh pelaku. Pelaku kemudian diminta menunjukkan semua tempat dirinya mencabuli korban, termasuk di kamar kontrakannya. Namun saat akan berpindah lokasi, pelaku mencoba melarikan diri hingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya. Pelaku lalu dilarikan ke rumah sakit untuk pengobatan pada luka tembak di kakinya. Pelaku ini telah melakukan pelecehan seksual dengan adanya sodomi kepada beberapa anak-anak di bawah umur yang sebelumnya modusnya pengamen-pengamen anak-anak ini dan dirayu oleh oleh pelaku dan dicekokin dengan sabu-sabu sehingga pelaku ini dapat memperdayai para korban. Dalam catatan polisi, pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus pencabulan dan meringkuk 5 tahun di penjara. Usai perawatan medis, pelaku kemudian digelandang ke Polres Pangkal Pinang dan terancam akan kembali masuk bui selama 15 tahun penjara. Seorang pria pemilik salon kecantikan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditangkap karena mencabuli 2 siswa SMP. Korban diajak menonton film dewasa bersama dan dirayu akan digratiskan perawatan rambutnya asal mau mengikuti keinginan pelaku. MH alias RN, seorang pria pemilik salon kecantikan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini pasrah saat digelandang ke Mapolres Bau-Bau. Pria 53 tahun ini dilaporkan telah mencabuli 2 anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP yang tinggal tidak jauh dari salon milik pelaku. Pencabulan ini berawal ketika kedua korban sering berkunjung ke salon pelaku. Karena menyukai sesama jenis, pelaku merayu korban dan dijanjikan akan digratiskan untuk perawatan rambut. Korban juga diajak pelaku untuk menonton film dewasa bersamanya di ruangan salon. Saat korban tertidur, pelaku langsung melancarkan aksi bejatnya. Pelaku mengaku kedua korban masing-masing sudah dicabuli 4 dan 3 kali saat datang ke salon miliknya. Korban juga diberikan uang 10 hingga 20 ribu rupiah usai memuaskan dirinya. Jadi korban ini sering kali memang main ke rumah pelaku dengan berbagai macam alasan ya yang memang direncanakan oleh pelaku ini, diantaranya dengan mengajak main ke rumah dengan rambutnya akan dicat atau diluruskan dan sebagainya. Lalu kemudian dengan juga diiming-imingi akan diberikan uang. Lalu kemudian pada saat mereka main ke rumah pelaku, diajak ke dalam kamar, lalu kemudian disetelkan film porno. Atas perbuatannya, pemilik salon dengan perilaku seks menyimpang ini harus mendekam di sel tahanan Polres Bau-Bau.
Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi mengungkap fakta terkait kasus pencabulan yang menimpa 25 santri di bawah umur di sebuah rumah tahfidz di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Perbuatan tidak terpuji tersebut ternyata tidak hanya dilakukan seorang guru ngaji. Pelaku mencabuli puluhan murid yatimnya bersama kakaknya yang ditangkap setelah sempat buron. Aparat Satreskrim Polres Sidoarjo, Jawa Timur menangkap EW, pengurus rumah tahfidz yang mencabuli puluhan muridnya. Penangkapan EW merupakan pengembangan kasus pelecehan seksual di tempatnya bekerja yang melibatkan seorang guru ngaji. EW ditangkap setelah polisi lebih dulu menahan adiknya AH pada 12 Januari lalu. Pelaku sempat kabur dan bersembunyi di rumah keluarganya di Kebumen, Jawa Tengah. Kakak beradik itu diduga melakukan perbuatan asusila sejak 2018. EW dan AH dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman penjara 15 tahun. Tersangka ini melakukan perbuatannya itu dari tahun 2018, yang mana dia melakukan perbuatan pencabulan terhadap 3 orang santri. Namun peranannya bukan sebagai ustadz, namun adalah sebagai pembina atau pengasuh dan sekaligus antar jemput santri. Terbongkarnya perbuatan asusila di rumah tahfidz Sidoarjo, Jawa Timur berawal dari kecurigaan donatur saat mengetahui ada aktivitas di luar jam belajar. Setelah dilaporkan ke polisi, terungkap fakta 25 peserta didiknya yang kebanyakan yatim piatu mendapat kekerasan seksual. Menurut korban, kedua pelaku mengancam akan mengeluarkan korban dari rumah belajar mengaji jika perbuatannya diadukan ke orang lain. Seorang kakek di Jepara, Jawa Tengah tega mencabuli perempuan penyandang disabilitas hingga hamil. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.